Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuniza Ferti, NPM 180047, Vokal A Manajemen. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sedikit dari hasil proposal saya. Ya, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Di sini saya mengangkat judul penelitian saya, yaitu yang berjudul tentang pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Telkom Indonesia periode 2016. Alasannya kenapa saya mengangkat judul ini, karena dengan adanya kompensasi, maka karyawan akan termotivasi sehingga dapat mengurangi perputaran tenaga kerja dan juga dapat mengurangi kemangkiran dan menarik pekerja yang berkualitas ke dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu, kompensasi dapat dipakai sebagai dorongan atau motivasi pada suatu tingkat perilaku dan prestasi. Dan di sini kan juga ada kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Itu adalah suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi, dengan adanya kompensasi, maka dia akan termotivasi, saya mau lebih semangat lagi dalam bekerja, karena ini ibaratkan karena saya akan mendapatkan imbalannya. Kompensasi kan sama dengan imbalan, ada berupa materi, berupa barang banyak dan lain-lain. Dan di sini juga ada motivasi kerja. Motivasi kerja ini adalah sesuatu hal atau dorongan yang bisa membuat seorang karyawan itu menjadi termotivasi. Contohnya saja, misalnya kita dengan teman kita itu dia misalnya sudah sukses dulu dari kita, sudah di atas kita, dan kita lihat dia udah bebas, misalnya mau beli itu, mau beli ini, mau jalan-jalan, dan otomatis kita akan merasa terpacu juga melihat dia, otomatis kita akan merasa termotivasi. Kita ingin seperti dia juga, kapan aku bisa kayak dia. Terus untuk supaya bisa seperti dia itu ya kita melihat dari apa yang telah dia hasilkan, dan kita sudah melihat dan kita pun akan merasa termotivasi, aku akan lebih giat lagi supaya bisa kayak dia. Dan disiplin kerja ini adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang karyawan atau pekerja pada perusahaan atau di tempat perusahaan itu. Kenapa harus dimiliki disiplin kerja ini? Karena bagi karyawan yang mau benar-benar menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, ya dia harus disiplin waktu, disiplin banyak, disiplin dalam bekerja, tepat waktu. Ya itulah, menurut saya itu alasannya kenapa saya mau mengangkat judul ini. Karena di era globalisasi saat sekarang ini yang paling dipentingkan dalam bekerja. Lanjut ke slide 2, fenomena masalah. Baiklah, fenomena masalah di proposal saya ini yaitu PT Telkom Indonesia
pada tahun 2016 dituntut tingkatkan kinerja. Pasalnya, pelayanan badan usaha milik negara itu dinilai belum memuaskan konsumen, misalnya dalam pembatasan kuota internet atau Fair Use Set Policy IndiHome yang memberikan unlimited namun kemudian hanya menjadi 300 GB per bulan. Baiklah, di sini saya memakai 4 jurnal pendukung. Yang pertama ada dari Nur Habibah Sri Nuring Wahyu, Dadang Krisdianto, 2018. Yang judulnya Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telkom Tbk Cabang Blimbing Malang. Dan yang kedua, jurnal yang saya pakai yaitu dari Ita Riviani Permatasari, 2006. Judulnya Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telkom Malang. Jurnal yang ketiga yaitu Nesmi Seo Jos Al Humampuk Mikhail JJN Fotolau pada tahun 2020, yaitu judul jurnalnya Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telkom Kota Tomohon. Dan jurnal yang terakhir ini saya ambil dari Astuti Situmorang dan Cornel Monte pada tahun 2015. Itu judulnya Pengaruh Kompetensi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Telkom Indonesia. Ya, baiklah, ini jurnal yang saya pakai ada 4, yaitu jurnal nasional. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada saya memakai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y pada proposal saya. Yang pertama ada kompensasi, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat kepemimpinan, yang kelima motivasi kerja, dan yang keenam disiplin kerja, dan yang terakhir kepuasan kerja. Di sini saya ambil dari para ahli yaitu Siagian 2002. Saya dari di antara ketujuh faktor-faktor ini yang saya ambil untuk dijadikan pendukung di dalam judul penelitian saya, yaitu yang pertama kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Jadi saya mengambil dari variabel Y, yaitu kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja. Kompensasi itu nanti akan saya sebutkan lagi. Kompensasi ini yaitu termasuk ke dalam variabel X. Lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Yang pertama 1.1 latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang dalam penelitian saya yaitu pada era globalisasi saat ini, kinerja atau kualitas perusahaan sangat berperan penting bagi konsumen guna untuk lancarnya aktivitas atau jalan seseorang untuk menjalankan kepentingan yang harus dijalankannya. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang telah
ditetapkan oleh organisasi. Lanjut kepada 1.2, yaitu perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Ini rumusan masalah dari proposal saya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016? Dan yang kedua, bagaimanakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016? Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016. Lanjut, 1.3, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian saya di sini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan pada PT Telkom Indonesia. Lanjut, 1.4, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Yang pertama, manfaat penelitian saya di sini ada 3. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016. Dan yang kedua, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan dalam pengambilan keputusan terkait kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia tahun 2016. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Lanjut, baik, kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada 5 poin pada bab 2, yaitu kajian teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Baiklah, kita masuk kepada kajian teori. Kajian teori adalah segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis dan juga berbagai macam bentuk dari hasil penelitian yang akan dianggap relevan dengan variabel maupun masalah yang telah dilakukan penelitian. Digunakan untuk menjadi sebuah rujukan pada penentuan dari sebuah masalah maupun kerangka berpikir, sekaligus menjadi sebuah acuan maupun landasan dalam sebuah penelitian. Pada kajian teori ini, dia terbagi juga, poinnya ada 4, yaitu yang pertama 2.1.1, yaitu variabel dependen. Variabel dependennya pada penelitian saya yaitu kinerja karyawan. Dan
2.1.2 yaitu variabel independen. Variabel independennya ada 3, ada X1, X2, dan X3. X1-nya yaitu kompensasi, X2-nya yaitu motivasi kerja, dan X3-nya disiplin kerja. Lanjut kepada 2.2 penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini adalah jurnal yang saya pakai untuk mendapatkan judul tadi, yaitu yang keempat jurnal itu yang termasuk pada penelitian terdahulu. Jadi kalau di proposal saya menuliskannya dengan tabel, ada bagi-bagiannya seperti ada variabelnya, indikatornya, dan lain-lain. Lanjut kepada 2.3 hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel ini adalah hubungan dari variabel X dengan variabel Y, variabel X1 dengan variabel Y, variabel X2 dengan variabel Y, dan variabel X3 dengan variabel Y. Lanjut kepada 2.4 yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan modal tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah meneliti identifikasi sebagai masalah penting. Lanjut 2.5 yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara di dalam penelitian, yaitu hipotesis penelitian saya ada 4. Yang pertama, atau H1, diduga ada pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja karyawan pada pegawai PT Telkom Indonesia. H2-nya diduga ada pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada pegawai PT Telkom Indonesia. Dan H3-nya diduga ada pengaruh positif disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada pegawai PT Telkom Indonesia. Dan yang terakhir, H4, diduga ada pengaruh positif kompensasi motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada pegawai PT Telkom Indonesia. Lanjut, baiklah kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini ada poin-poinnya, yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu, variabel penelitian, populasi dan sampel, dan yang terakhir jenis data dan sumber data. Baiklah, kita masuk dulu kepada jenis penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui arah hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Lanjut 3.2 yaitu tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di PT Telkom Indonesia pada periode 2016 berdasarkan data yang diperoleh melalui laman web yang ada di internet. Yaitu saya mendapatkan menemukan penelitian ini pada suatu laman web yang ada di internet. Waktu itu pada tanggal 29 September. Dan lanjut 3.3 variabel penelitian. Variabel penelitian ini seperti yang saya sebutkan tadi, variabel penelitian ini terbagi dua, variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependennya yaitu variabel kinerja karyawan. Variabel independennya ada 3, variabel X1, X2, dan X3. Yang X1-nya kompensasi,
Yang kedua motivasi kerja, X3-nya disiplin kerja. Baiklah, kita lanjut kepada 3.4, populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Telkom Indonesia. Lanjut 3.4.2 yaitu sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Itu menurut Ari Kunto tahun 1998 pada halaman 117. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2012 di halaman 138, sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Lanjut kepada 3.5 yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Itu menurut Ari Kunto pada tahun 2002. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data berkala atau time series dan data silang atau cross section. Lanjut 3.5.2 yaitu sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya. Disebut juga data hasil atau data baru, yaitu kuesioner, wawancara, observasi. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan siap untuk diolah, yaitu data dokumentasi. Example-nya yaitu dari Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat BPS, dan sebagai berikut seterusnya. Lanjut kita kepada 3.6 yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data secara objektif dan akurat sesuai dengan keperluan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, objektif, dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan, yaitu dengan membagikan kuesioner. Masuk kita kepada 3.7 yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengontrol, menganalisis data dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau persoalan atau menguji hipotesis. Pada instrumen penelitian ini di proposal saya membuatkan tabelnya, itu ada bagiannya, ada variabel, indikatornya, dan lain-lain. Di sini saya lanjut 3.8 uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji keakuratan dan keandalan suatu kuesioner penelitian. Kuesioner yang dimaksud adalah kuesioner yang berisikan item-item pertanyaan atau pernyataan yang mewakili indikator-indikator penelitian. Lanjut ke 3.9 yaitu uji tingkat capaian responder atau
TCR. Yang pertama, verifikasi data. Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang diisikan responden untuk memastikan semua pertanyaan yang dijawab oleh responden. Dan yang kedua, tabulasi data. Setelah data diverifikasi, maka buatkanlah tabulasi datanya. Yang terakhir, 4.0, teknik analisis data. Yang A, uji asumsi klasik, dan yang B, uji regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, dan selanjutnya. Dengan variabel dependen, atau variabel Y, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Baiklah, sampai di situ dulu PPT saya pada kesempatan ini. Banyak maaf atas kekurangan dan atas salah-salah sebut kata-kata tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.